Hakikat ibadah nafal. Terdapat hadis dalam Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa melalui ibadah nafal, orang beriman akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Pertama, fardu, dan kedua, nafal. Dengan kata lain, terdapat perintah yang merupakan hak yang harus dipenuhi. Selanjutnya, ada nafal yang merupakan tambahan setelah kewajiban. Ibadah nafal bertujuan untuk melengkapi jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan kewajiban. Orang-orang beranggapan bahwa ibadah nafal terbatas pada sholat saja. Tidaklah demikian. Setiap perbuatan disertai oleh nafal-nafal. Misalnya, seseorang yang membayar zakat harus memberikan yang lainnya juga selain zakat. Selain berpuasa selama bulan Ramadan, seseorang harus berpuasa di waktu-waktu lain juga. Ketika membayar hutang, mereka juga harus mengembalikannya dengan jumlah yang lebih besar. Karena orang yang memberikan pinjaman telah membantunya. Nafal berfungsi untuk memenuhi kewajiban seseorang. Ketika seseorang melakukan nafal, mereka melakukannya dengan kerendahan hati dan rasa takut, dengan harapan dapat melengkapi kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Inilah rahasia yang mendasari hubungan yang sangat dalam antara ibadah nafal dan kedekatan dengan Tuhan. Pada dasarnya, ketika melaksanakan ibadah nafal, di dalamnya timbul suatu keadaan rendah hati, kelembutan, dan keterpisahan dari dunia. Puasa dilakukan pada hari ke-13, ke-14, dan ke-15 di bulan Qamariyah, dan juga ada 6 puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Semua ini merupakan ibadah nafal untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Jadi, ingatlah bahwa kecintaan sempurna kepada Tuhan hanya dapat diraih melalui ibadah nafal. Sebagai hasilnya, Tuhan berfirman, "Aku menjadi sedemikian dekat dan menjadi penglihatan bagi hamba-hambaku yang beriman." Artinya, pandangan orang-orang seperti itu diarahkan tepat ke arah yang dikehendaki Tuhan. Orang yang tulus dan setia kepada Tuhan melakukannya, tidak menunggu kematian dan tidak pernah mengabaikan Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia menjadi telinga bagi orang-orang seperti itu. Ini berarti bahwa dimanapun Allah, Rasul-Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kitabnya dihina dan direndahkan, mereka akan membenci dan tidak senang dengan pertemuan semacam itu, lalu segera pergi meninggalkannya. Mereka tidak dapat mendengar hal-hal seperti itu dan tidak memperhatikan apapun yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala atau bertentangan dengan perintahnya. Orang-orang saleh ini tidak duduk dalam pertemuan seperti itu. Begitu juga, mereka menghindari diskusi seputar dosa dan pelanggaran dan menjauh dari tampilan dan suara tidak senonoh yang merupakan karakteristik dari praktik sufi sama. Timbulnya khayalan kotor setelah mendengarkan suara-suara non-muhrim yang di luar batas yang diperbolehkan merupakan zinah pendengaran. Inilah mengapa Islam mengajarkan tradisi pardah. Isa Al-Masih mengatakan, "Janganlah memandang dengan pandangan zina. Itu bukanlah ajaran yang lengkap. Sebaliknya, ajaran yang lengkap adalah yang menyelamatkan seseorang bahkan dari penyebab awal yang mengarah pada dosa." Allah Ta'ala menyatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. An-Nur 31. Yakni jangan memandang wanita dengan maksud apapun, karena hati tidaklah dalam kendalinya. Sungguh ajaran yang sempurna. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Aku menjadi tangan orang-orang yang seperti itu." Pada kesempatan tertentu, manusia melakukan kekejaman yang sangat pada orang lain dengan menggunakan tangan mereka. Tuhan menyatakan bahwa tangan orang beriman tidak melewati batas moderasi secara tidak adil. Orang beriman tidak menyentuh yang bukan muhrimnya. Allah Ta'ala juga berfirman, "Aku menjadi lidah orang yang seperti itu." Ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan ayat berikut, "Ma yantiqu 'anil hawa." Dia tidak berkata-kata menurut kehendak hawa nafsunya. An-Najm ayat 4. Untuk itulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebenarnya adalah kata-kata Allah Ta'ala.
Sehubungan dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, Ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Bukan engkau Muhammad yang melempar pasir ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang telah melempar. Al-Anfal ayat 18. Singkatnya, dengan ibadah nafal, manusia dapat meraih derajat yang tinggi dalam kedekatan dengan Tuhan, sampai mereka masuk ke dalam golongan wali Allah atau sahabat Allah. Berkenaan dengan mereka, Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad baraztuhu bil harb. Artinya, barang siapa yang memusuhi sahabatku, aku katakan padanya untuk bersiaplah berperang denganku. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Tuhan mencengkeram musuh seperti singa betina yang membela anaknya jika dirampas darinya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berusaha untuk mencapai makom tersebut. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan datang. Seorang mukmin jangan pernah menjadi lalai dan selamanya tetap harus merasa takut kepada Allah Ta'ala.